khawatirnya itu lebih karena dukungan begitu besar kepada gubernur sehingga sulit untuk... Wajar, itu kan memang haknya dewan, hak bertanya, hak minta penjelasan ya dijelaskan. Ada pertanyaan ya dijawab, ya jangan dibuat yang rumit-rumit lah. Kalau saya, apa yang ditanyakan saya jawab. Terasa ada nggak yang terganggu dengan gerak gubernur sekarang ini? Ada dulu kan pengusaha yang ada di belakang birokrasi kan banyak, ya, apalagi Jakarta gitu. Ya nggak ngerti, kalau kita biasa aja dengan Wagub, dengan Pak Ahok itu berjalan ya udah, jalan anu aja udah. Saya nggak ngerti di kanan ada apa, kiri ada apa, pokoknya jalan itu aja udah. Oke, di kanan ada apa, di kiri ada apa, pokoknya jalan. Tapi sadar nggak kalau popularitas meningkat terus? Wah, saya nggak ngurus popularitas, nggak ngurus elektabilitas. Tapi lirik kan hasil survei itu. Karena ada masih di media, lirik juga kan ada kan di koran, ada di media. Gitu. Dan kadang-kadang pergi jadi jurkam di daerah yang dapat tepukan cukup besar, dapat sorakan lebih banyak gubernur itu Jakarta. Itu terjadi di Jawa Timur kemarin. Saya tahu itu karena saya pernah di sana lihatnya. Jadi beliau mengkampanye untuk Bambang Deha, tapi yang kemudian orang tidak kenal Bambang Deha, tapi kenal jadi sebenarnya Jokowi. Siapa yang sedang kampanye? Yang sedang kampanye siapa itu? Kalau saya, memang saya baca lah di koran survei saya baca, tapi ya apa sih nggak saya masukkan di pikiran juga, udahlah. Saya kalau yang di pikiran tapi masuk di hati. Pokoknya kalau ngurus yang ya pindahan dari Riario nanti ke Penusela itu yang saya urus. Oke, yang Pak ini perlu promosi, perlu hadiah ya kita carikan supaya ada hadiahnya misalnya itu. Kalau survei betul, saya baca, ya. Saya ngerti tapi nggak saya pikir. Kalau kita melihat 11 bulan, menurut Pak Jokowi sudah jalan sesuai kecepatan yang Pak Jokowi inginkan sekarang? Banyak yang belum. Kita harus ngomong apa adanya, banyak yang belum. Karena memang problemnya di kita, di pemerintahan prosedur. Orientasi selalu ke prosedur. Aturan-aturan juga dibuat pagar tinggi-tinggi gitu, sehingga fleksibilitas kita ini menjadi hilang. Menurut saya bukan aturan yang setinggi itu, menurut saya. Lebih baik aturannya sederhana. Tapi pengawasan lapangannya diperkuat. Orang diikuti, dia mau bekerja apa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan diikuti. Kalau saya orientasi hasil, beda. Ada yang orientasi prosedur, kalau saya orientasinya hasil. Kan dulu begini Mas, kalau memang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, itu yang harus dihilangin ya seperti itu. Artinya itu orientasinya tidak ke hasil aja, tidak. Itu orientasinya ke kantongan. Kalau kemudian sekarang belum sepenuhnya sesuai dengan kecepatan perbaikan yang diinginkan, lalu mau apa? Ya manajemen organisasi terus diperbaiki. Kadang-kadang perlu seorang kepala dinas sebagai pimpinan di dinasnya mestinya punya keberanian memutuskan, punya keberanian menerima resiko. Kalau saya selalu sampaikan, ngapain kamu takut-takut memutuskan? Kalau kamu nggak ngambil uang serupiah pun, lakukan. Saya akan backup. Saya sampaikan itu. Bahkan untuk hal seperti itu juga masih harus diingatkan kembali. Iya, terus kita ingatkan. Karena kebiasaan kita sampaikan, lama, iya ya? Betul. Birokrasinya agak demam kalau begini caranya. Demam atau demam betul? Enggak juga. Menurut saya birokrasi itu mengikuti irama pimpinannya. Iya. Tapi Pak Jokowi tidak melihat bahwa ada sebagian dari birokrat atau bagian dari birokrasi itu yang kemudian merasa tidak cocok dengan dia. Oh enggak, cocok-cocok aja semua. Ketemu ya senyum-senyum. Oh, itu kalau ketemu Bapak, kalau kemudian tidak ketemu Bapak bisa lain hal itu kan. Iya, tetapi kalau di skala 1 sampai 100 sekarang ini berjalan di kecepatan berapa? Kira-kira masih 50-60. Oke, tahun depan akan Kira-kira lebih baik begitu ya? Ya. 10 dan kalau 2014 bulan September itu masih setahun dari sekarang dan sesuatu terjadi begitu, kira-kira sudah terasa jejaknya sudah ada di DKI ini. Ya itu yang menilai kan masyarakat. Saya itu kan ya bertugas bekerja, Pak Wagub juga tugasnya bekerja.
Kemudian yang menilai itu masyarakat. Kalau jejak ya nanti dilihat jejaknya sudah gimana. Di Waduk Pluit terutama ya Pak. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat serta kebijakan yang populis, Jokowi dan Ahok mendulang pujian dan apresiasi dari warganya. Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara yang dulu kumuh dengan deretan rumah di atas air, kini disulapnya menjadi taman dan penampung air untuk mengurangi dampak banjir. Jokowi dan wakilnya Ahok juga mampu memaksa pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di pinggir jalan untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Kontan, ruas jalan yang dulu macet parah itu bisa diurai. Ruas jalan di sekitar Tanah Abang kini lebih tertib dan rapi. Program yang bertujuan membantu warga tak mampu untuk mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun kerja jauh dari selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dicicil untuk mewujudkan Jakarta baru seperti dijanjikan Jokowi Ahok dalam pemilihan gubernur wakil gubernur tahun lalu. 2013